Sepertinya Infinix memang sedang gencar-gencarnya merilis smartphone baru hampir setiap saat. Banyak dari kalian juga yang meminta agar kami membahas Infinix GT30 5G versi basic. Oke, kali ini kita akan bahas secara lengkap. Infinix GT30 5G merupakan varian basic atau versi lebih terjangkau dari Infinix GT30 Pro. Perangkat ini dijadwalkan akan meluncur di India pada tanggal 8 Agustus. Selanjutnya pasar Indonesia menyusul prediksi kami sih akhir Agustus ini. Dari segi spesifikasi Infinix GT30 5G Basic memiliki banyak kemiripan dengan versi Pro-nya. Perbedaan utamanya hanya terletak pada chipset, di mana versi Basic ini akan menggunakan Dimensity 7400. Untuk pilihan warnanya sendiri, Infinix GT30 Basic hadir dalam 3 varian warna, yaitu biru, hijau, dan silver. Secara tampilan desainnya sangat mirip dengan Infinix GT30 Pro, hanya saja perbedaannya terletak pada opsi warna yang digunakan. Buat lo yang penasaran sama desain belakang Infinix GT30, siap-siap terpukau. Sebagai HP gaming, Infinix nggak main-main dalam merancang tampilan belakangnya. Material kaca yang digunakan memberikan kesan premium dan futuristik, sementara frame samping berbahan plastik menjaga bobotnya tetap ringan sekitar 194 gram. Ini bikin nyaman banget di tangan, bahkan saat lo main game berjam-jam. Sayangnya untuk bagian desain belakang Infinix GT30 masih menggunakan desain lama, yang sebelumnya dipakai pada Infinix GT30 Pro. Untuk urusan warna secara pribadi, saya lebih menyukai varian warna biru. Warna ini memberikan kesan elegan dan premium, namun yang menarik, dalam kondisi pencahayaan redup atau gelap, warna biru tersebut sering tampak seperti hitam, sehingga menambah kesan misterius dan stylish pada desainnya. Layarnya punya sudut rounded yang presisi, mirip banget sama HP-HP flagship kayak Xiaomi dan iPhone. Dengan layar AMOLED 6,78 inci resolusi 1,5K dan refresh rate 144 Hz. Jadi tetap jelas meski di bawah sinar matahari langsung. HP ini udah support Widevine L1, artinya lo bisa streaming Netflix, Disney Plus, atau Prime Video dengan kualitas Full HD, bahkan HDR bukan yang burik kayak di HP-HP murah. Nah, layar Infinix GT30 udah dukung HDR 10+ sama Dolby Vision, jadi warna-warna di layar tuh keluar banget, kontrasnya mantap, dan detail gelap terang kelihatan jelas. Infinix GT30 hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 7400 fabrikasi 4 nanometer, sebuah prosesor kelas menengah atas yang dirancang khusus untuk memberikan performa gaming dan multitasking yang optimal. Dalam pengujian benchmark, Infinix GT30 mencatat skor AnTuTu sekitar 770.000 poin, menempatkannya di antara smartphone dengan performa terbaik di kelasnya. Dukungan untuk RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 juga memastikan kecepatan transfer data yang tinggi dan multitasking yang mulus. Varian memorinya ada 2, yakni 8GB RAM per 256GB internal dan 12GB RAM per 512GB internal. Infinix GT30 dijanjikan akan menerima 2 pembaruan sistem operasi Android dan 3 tahun pembaruan keamanan. Artinya, jika perangkat ini dirilis dengan Android 15, maka akan mendapatkan pembaruan hingga Android 17 dengan pembaruan keamanan hingga tahun 2028. Dari segi kamera terdapat sedikit pemangkasan pada resolusinya. Infinix GT30 dibekali kamera utama sebesar 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera depan atau selfie 13 megapiksel. Untuk kemampuan perekaman video, perangkat ini sudah mendukung resolusi hingga 4K pada 30 fps. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah telah dilengkapi dengan fitur OIS atau IIS. Meski begitu, hasil foto dan videonya sudah tergolong cukup memadai untuk kebutuhan harian maupun media sosial. Fitur konektivitas pada Infinix GT30 antara lain koneksi 5G, dual stereo speaker, 2 mikrofon, in-display fingerprint, RGB light strip back panel, trigger R1 dan L1, 3D vapor chamber cooling, koneksi NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IR blaster, serta gyroscope hardware. Sayangnya Infinix tidak menyediakan port audio 3,5 mm,
Berarti kalian perlu menggunakan adaptor atau perangkat audio nirkabel, seperti earphone Bluetooth untuk mendengarkan audio. Untuk sektor daya kapasitas baterainya mengalami sedikit penurunan yakni menjadi 5200 mAh. Pengisian dayanya didukung fast charging berdaya 45 watt. Sayangnya belum tersedia fitur wireless charging pada perangkat ini. Namun demikian, Infinix masih menyematkan fitur bypass charging yang berguna untuk menjaga suhu perangkat saat digunakan sambil diisi daya khususnya saat bermain game. Nah, untuk penjualannya sendiri, Infinix GT30 rupanya tidak menghadirkan varian 12/256 GB. Selain itu, untuk game PUBG Mobile performanya hanya mentok di 90 FPS. Jadi bagaimana menurut kalian yang sedang mencari smartphone baru? Tertarik nggak untuk memilih Infinix GT30? Di kelas 3 jutaan rupiah perangkat ini akan langsung bersaing ketat dengan Motorola J86 Power yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus mendatang. Kalau dari saya pribadi, daripada mengeluarkan 3 jutaan, mending tambah sekitar 700.000 untuk langsung ambil Infinix GT30 Pro yang jelas lebih unggul dari segala sisi.